Oke, berikutnya adalah laporan. Di sini cukup banyak laporan yang teman-teman bisa lihat, cetak, dan evaluasi untuk proyek ini. Dan di sini untuk bulanan disediakan 3 jenis laporan, dan sebagai contoh ini laba rugi untuk periode 24 bulan. Ya, karena ini kan 2 tahun 24 bulan. Jadi angka-angkanya akan muncul secara otomatis. Kemudian arus kas bulanan juga sama, akan muncul secara otomatis. Kemudian neraca bulanan juga akan muncul secara otomatis di sini. Dan berbeda dengan arus kas dan laba rugi, untuk neraca itu angkanya ada penjumlahan dari bulan sebelumnya. Ya, kalau neraca, kalau laba rugi kan bulan itu, arus kas bulan itu. Kalau neraca ada penjumlahan dari bulan sebelumnya. Makanya di sini ada muncul saldo awal. Itu untuk yang bulanan. Nah, untuk laba rugi yang periode tertentu, ini teman-teman bisa memfilter dan mencetak sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau hanya inginnya cetak 1 bulan, ya tinggal ditulis, pilih sini 1 Maret, di sini pilihnya adalah 31 Maret. Akan muncul angka selama 1 bulan. Ya. Ini kebetulan tidak ada pendapatannya di bulan Maret. Kemudian kalau mau sampai 30 Juni akan muncul angka pendapatan hingga 1 Maret sama. Jadi ini bisa untuk mencetak, memfilter dari 1 bulan hingga 24 bulan. 24 bulan langsung ya, langsungnya 31 Desember. Ya, ini kalau butuh seperti ini berarti kolomnya kurang besar. Tinggal dibesarkan saja. Ya. Demikian juga untuk laporan neraca. Sama, ini bisa dibuat neracanya 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau bahkan 24 bulan. Angkanya akan muncul secara otomatis. Demikian juga untuk kas, sama, pilih di sini awal dan akhirnya, kemudian ekuitas. Ya, jadi ini bisa dilihat bulanannya hanya 3 yang 24 bulan, ekuitas sengaja tidak ditampilkan per bulan, karena pada dasarnya itu angkanya adalah sama saja dengan yang ada di neraca, tapi di sini dimunculkan sebagai rekap secara total untuk ekuitas, karena untuk melengkapi laporan standar akuntansinya. Ya, jadi dengan neraca seperti ini teman-teman bisa memilih pada saat misalnya mulai pembukuan internal teman-teman itu tidak mulai di bulan Januari, tapi untuk keperluan laporan pajak ada mulai dari Januari. Jadi teman-teman bisa memilih periode teman-teman sendiri. Karena itu akan berkaitan dengan tadi laporan pajak UMKM dasarnya ada Januari sampai Desember. Jadi ini akan filter secara otomatis, hanya teman-teman perlu memilih tahunnya, tahun mana yang teman-teman ingin cetak. 2019 ataukah 2020. Ini karena kebetulan mulainya kan Januari sampai Desember, otomatis covernya secara tahun itu 2 tahun. Tapi kalau mulainya misalnya dari Maret sampai Maret itu otomatis akan cover hingga 3 tahun. Karena Maret 2019 ya pasti akan berakhirnya di Februari 2021, 3 tahun ya. Dan ini hanya menampilkan ya sesuai tahun pembukuannya. Akan menampilkan sesuai bulan pembukuannya, di mana kalau pajak itu otomatis mulai Januari dan berakhir di Desember. Oke, untuk UMKM ini bisa diisikan angkanya kalau ada perubahan ya. Sementara ini masih 0,5%. Setelah itu aset, ini adalah rekap selama otomatis ini adalah selama 24 bulan. Kemudian ada pajak laporan kas periode tertentu. Ini teman-teman bisa memfilter rekening ya di transaksi kas selama 1 bulan untuk rekening kas yang 5 tadi. Jadi di sini bisa dipilih dari 5 itu, kemudian dipilih bulannya dan dipilih tahunnya. Nanti akan muncul datanya secara otomatis dan ini bisa sampai 1000 baris. Setelah itu masuk ke piutang pelanggan, tadi sudah sempat dibahas. Di sini bisa dipilih apa yang mau ditampilkan. Apakah berdasarkan semua pelanggan dengan piutang, atau yang piutangnya belum lunas. Otomatis dia akan memfilter secara otomatis. Demikian juga untuk hutang supplier, ada pilihannya di sini, akan difilter secara otomatis sesuai pilihan teman-teman. Kemudian invoice, ya, ini juga sama, ya.
Ini periodenya periode 24 bulan ya. Tinggal dipilih dan difilter. Dan ini adalah purchase order. Oke, itu untuk laporan keuangan.